Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun lalap, daun salam, daun nangka sama daun mangga. Semoga yang tadi dijawab salam Allah jadikan penghuni surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya kasihi segenap panitia Harlah Jihadi ke-25 yang semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan kepada para hadirin dan hadirat, sahabat dai dan daiyah, penonton semuanya, bro sekalian yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, kita saksikan bahwa angin masih bertiup dengan kencangnya, matahari masih menerangi bumi dengan sinarnya, air laut masih bergoyang dengan ombaknya. Tetapi ada seorang makhluk hidup yang sedang murung dengan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, dialah pemaksiat. Bila mentari mampu memberikan kehangatan dengan sinarnya, mampu memberikan nuansa keindahan dengan sunsetnya, maka di sini Al-Fakir akan berusaha untuk mampu mengajak pemaksiat untuk bersemangat bertaubat dengan pidato yang insya Allah akan saya sampaikan, dengan mengusung tema segera bertaubat selagi kuat sebelum sekarang, dengan landasan Al-Quranul Karim surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Terkait dengan penafsiran makna dari ayat tersebut sudah dijelaskan oleh seorang ulama ahli tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir di dalam karangannya kitab Tafsir Ibnu Katsir fi Tafsirul Qur'anul Azim. Beliau menjelaskan, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya lagi pasti. Maka akan terhapuslah semua kesalahan yang terdahulu dan taubat yang sebenarnya akan merapikan diri pelakunya dan menyegarkannya kembali serta menjadikan benteng baginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai rendah. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, yang pertama, apa itu taubat? Kenapa kita harus taubat? Dan akan mendapatkan keuntungan seperti apa bila kita bertaubat? Yang pertama, taubat berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar yang berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang berarti rujuk ataupun kembali. Sedangkan menurut istilah para alim ulama, di antaranya menurut Imam Abu Bakri Al-Naqi bin Muhammad Syafi'i Ad-Dimyati, seorang ulama ahli tasawuf, beliau menyebutkan taubat adalah kembali dari jalan yang buruk menuju yang baik menurut pandangan syar'i. Lalu karena apakah kita bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2687.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dosa itu harus dibakar, entah itu dengan rasa sakitnya penyesalan di dunia ini ataukah dengan rasa panasnya api neraka di akhirat kelak. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, terkadang bila kita bertaubat lalu mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita taubati, hal tersebut akan membuat diri kita merasa bersalah dengan penuh penyesalan. Kita akan merasa mempermainkan taubat dan berusaha untuk menghindarinya. Namun jika kita tahu ataukah mungkin saja taubat kita tidak akan bertahan lama, apakah pantas bagi kita untuk tidak bertaubat saja? Lantas patutkah bagi kita bila kita menuruti kata hati, bila hati kita berkata, untuk apa sih bertaubat? Toh mungkin tidak akan bertahan lama juga, paling nanti jika sudah bertaubat kembali bermaksiat dan seterusnya. Apa enggak nanti aja pas ada waktu kesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh? Nah, keraguan semacam ini memang lumrah bila terjadi. Sebab para alim ulama memang mengisyaratkan bahwa bertaubat haruslah bersungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali memberikan komentar di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Beliau mengatakan, apabila seseorang meninggalkan dosa sementara di dalam hati masih ada keinginan untuk mengulanginya kembali, ataupun tidak berkeinginan tetapi muncul keraguan apakah dia akan benar-benar berhenti dari kesalahannya ataukah tidak, maka sebenarnya orang tersebut hanya menghindari dosa, bukan sedang bertaubat. Karena pada hakikatnya bertaubat adalah tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Imam Al-Ghazali kembali mengatakan, apabila seseorang berkata, aku belum siap bertaubat sebab aku tahu bahwa diriku pasti akan mengulanginya kembali, dan aku pun tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dalam bertaubat, sehingga tidak ada faedahnya bila aku bertaubat, maka sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, ketahuilah bahwasannya hal tersebut merupakan tipu muslihat dari para setan. Imam Al-Ghazali menjelaskan terkait orang yang bertaubat, apakah ia mampu untuk konsisten ataupun tidaknya. Orang tersebut berada di antara dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, apabila ia mampu konsisten, maka ia akan memperoleh tidak memiliki dosa sama sekali, sebab ia telah meminta ampun daripada dosa yang telah dilakukan dan tidak mengulangi kembali dosa yang pernah dilakukan. Keuntungan yang kedua, apabila ia memang tidak mampu untuk konsisten, maka ia akan memperoleh keuntungan terhapusnya dosa